Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait asuhan keperawatan keluarga dengan remaja. Bisa next. Berikut adalah anggota kelompok kami. Bisa next. Untuk selanjutnya, definisi dari keluarga sendiri adalah keluarga dengan tahapan perkembangan remaja merupakan tahap yang dimulai pada saat anak-anak berusia 13 tahun dan biasanya berakhir 6-7 tahun. Kemudian, yaitu pada saat anak meninggalkan rumah orang tuanya, tujuan keluarga adalah melepas anak remaja dan memberi tanggung jawab serta kebebasan yang lebih besar untuk mempersiapkan diri menjadi lebih dewasa. Andarmoyo 2015. Tugas keluarga pada tahap perkembangan anak remaja mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, menurut Duval 1985 dalam Setiadi 2008, tugas keluarga pada tahap anak remaja yaitu 1. Pengembangan terhadap remaja, yaitu memberikan kebebasan yang seimbang dan bertanggung jawab, mengingat remaja adalah seorang dewasa muda yang memiliki otonom. 2. Memelihara komunikasi yang terbuka, yaitu mencegah gap komunikasi antara anak dan orang tua. Kemudian hindari perdebatan, kecurigaan, dan permusuhan. Selanjutnya adalah memelihara hubungan dalam keluarga. Kemudian, mempersiapkan perubahan sistem peran dan peraturan anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anggota keluarga. Next. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku menyimpang pada remaja. Next. Yang pertama adalah pergaulan negatif, yaitu teman bergaul yang bersikap dan perilaku kurang memperhatikan nilai-nilai moral. Kemudian yang kedua adalah beredarnya film-film atau bacaan porno, kemudian kurang dapat memanfaatkan waktu luang. Yang keempat adalah kehidupan moralitas masyarakat yang bobrok. Yang kelima, hidup menganggur. Keenam, kehidupan ekonomi keluarga yang morat-marit. Selanjutnya, diperjualbelikannya minuman keras atau obat-obatan terlarang secara bebas. Kemudian yang kedelapan, perjualan alat-alat kontrasepsi yang kurang terkontrol. Next. Yang kesembilan adalah perceraian orang tua, dan yang terakhir adalah perselisihan atau konflik orang tua atau antar anggota keluarga. Next. Nah, peran perawat keluarga dalam kesehatan remaja yaitu next. Dalam melakukan asuhan keperawatan keluarga, perawat keluarga perlu memperhatikan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, melakukan kerja bersama keluarga secara kolektif, kemudian memulai pekerjaan dari hal yang sesuai dengan kemampuan keluarga, kemudian menyesuaikan rencana asuhan keperawatan dengan tahap perkembangan keluarga, kemudian menerima dan mengakui struktur keluarga, selanjutnya adalah menekankan pada kemampuan keluarga. Next. Kemudian untuk menurut Lima et al. 2019, peran perawat pada program kesehatan remaja akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu menurut Lima et al. Yaitu peran perawat pada program kesehatan remaja, yaitu yang pertama, 1. Mengidentifikasi kelompok resiko untuk deteksi dini penyakit dan rehabilitasi. Lalu yang kedua, untuk mematuhi pedoman sistem kesehatan terpadu. Lalu yang ketiga, mempromosikan pendidikan kesehatan mengenai kesehatan reproduksi, pertumbuhan, dan perkembangan remaja, kesehatan mental, serta pencegahan kecelakaan pada remaja. Dan yang keempat, yaitu melakukan program kesehatan dalam sekolah yang dibuat juga memberikan kontribusi terhadap pendidikan kesehatan pada remaja melalui tindakan untuk mempromosikan masalah kesehatan, pencegahan penyakit, dan kesehatan. Next. Lalu selanjutnya yaitu tahap perkembangan keluarga dengan remaja. Next. Menurut Kemenkes 2016, tugas perkembangan keluarga pada tahap ini sebagai berikut, yaitu yang pertama, menyeimbangkan kebebasan dengan tanggung jawab ketika remaja menjadi dewasa dan semakin mandiri. Lalu yang kedua, memfokuskan kembali hubungan perkawinan. Yang ketiga, berkomunikasi secara terbuka antara orang tua dan anak-anak. Next.
Lalu ada pun masalah yang terjadi pada keluarga dengan remaja. Next. Lingkungan mengalami perubahan besar selama masa remaja dan sering memainkan peran yang berisiko pada status kesehatan masa remaja. Nah, keluarga mengalami perubahan bermakna dengan kebebasan yang lebih dan pengawasan yang berkurang yang telah diizinkan. Lalu juga perubahan lingkungan sekolah dari perlindungan sekolah dasar ke status sekolah lanjutan. Next. Nah, adapun juga menurut Zaden, Mogandam et al. Pada 2016, masalah kesehatan yang sering muncul pada remaja diantaranya yang pertama yaitu kehamilan dini, yaitu komplikasi yang terkait dengan kehamilan dan persalinan adalah penyebab kematian kedua bagi remaja berusia 15-19 tahun secara global. Lalu yang kedua ada penyakit HIV, yaitu lebih dari 2 juta remaja hidup dengan HIV. Di Afrika Sub-Sahara hanya 10% pria muda dan 15% wanita muda berusia 15-24 tahun yang menyadari status HIV mereka. Nah, yang ketiga yaitu ada juga penyakit menular lainnya, yaitu berkat peningkatan vaksinasi masa kanak-kanak, kematian remaja dan kecacatan dari campak telah turun secara nyata. Tetapi diare, infeksi saluran pernafasan bawah, dan meningitis adalah salah satu dari 10 penyebab kematian teratas untuk anak berusia 10 hingga 19 tahun. Yang keempat ada masalah kesehatan mental, seperti depresi, yaitu penyebab utamanya penyakit dan kecacatan di kalangan remaja, dan bunuh diri adalah penyebab kematian ketiga. Lalu kekerasan, kemiskinan, penghinaan, dan perasaan terdevaluasi dapat meningkatkan resiko mengembangkan masalah kesehatan mental. Next. Lalu yang kelima ada konsumsi alkohol dan obat terlarang. Hal ini dapat berdampak pada mengurangi pengendalian diri dan meningkatkan perilaku berisiko. Yang keenam ada kekerasan. Diperkirakan 180 remaja meninggal setiap hari sebagai akibat dari kekerasan interpersonal. Nah, sekitar 1 dari 3 kematian diantaranya laki-laki remaja di negara-negara. Lalu yang ketujuh yaitu cedera. Cedera yang tidak disengaja adalah penyebab utama kematian dan kecacatan di kalangan remaja. Nah, pada tahun 2012, sekitar 120.000 remaja meninggal sebagai akibat dari kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Lalu yang kedelapan ada malnutrisi dan obesitas. Nah, jumlah remaja yang kelebihan berat badan atau obesitas meningkat di negara-negara berpenghasilan rendah dan juga tinggi. Next. Yang kesembilan yaitu ada masalah olahraga dan nutrisi seperti anemia yang dihasilkan dari kurangnya zat besi, mempengaruhi anak perempuan dan laki-laki, dan merupakan penyebab ketiga tahun hilang karena kematian dan kecacatan. Lalu yang terakhir atau yang ke-10 yaitu penggunaan tembakau. Setidaknya ada 1 dari 10 remaja lebih muda berusia sekitar 13-15 tahun menggunakan tembakau, meskipun ada area di mana angka ini jauh lebih tinggi. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu peran perawat dalam penyelesaian permasalahan pada keluarga dengan remaja. Next. Yang pertama, perawat berperan sebagai kolaborator, yaitu perawat melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam bentuk kerjasama lintas sektor maupun lintas program untuk menyukseskan program PKPR. Kemudian selanjutnya, perawat juga berperan sebagai edukator, di mana perawat memiliki fungsi memberikan pelayanan serta meningkatkan kesehatan individu dan memberikan pendidikan kesehatan kepada populasi remaja sekolah, termasuk tentang kesehatan reproduksi remaja, pendidikan, kesehatan. Kemudian selanjutnya, perawat juga berperan sebagai peneliti, yaitu menerapkan ilmu evidence-based practice untuk mencari solusi terbaru dan terbaik untuk masalah-masalah kesehatan pada remaja. Selanjutnya, perawat juga berperan sebagai konselor, di mana perawat diharapkan memiliki kompetensi konseling yang dapat diaplikasikan dalam memberikan bantuan pada remaja. Next. Selanjutnya, asuhan keperawatan pada keluarga dengan remaja. Next. Nah, berikut ini kasusnya yaitu perawat D melakukan pengkajian keluarga pada saat kunjungan rumah dan didapatkan data sebagai berikut. Keluarga Tuan K berusia 45 tahun, kemudian istrinya Nyonya L berusia 42 tahun, memiliki 3 orang anak, yaitu anak M 15 tahun, kemudian anak N 12 tahun, dan anak O 4 tahun. Tinggal bersama ibu Nyonya L yang merupakan seorang lansia.
Tuan K dan Nyonya L merupakan seorang pegawai negeri sipil di mana Tuan K berdinas di Ngawi sebagai penyuluh pertanian dan hanya pulang saat akhir pekan, sedangkan Nyonya L berdinas di kota Surabaya sebagai seorang guru. Anak pertama yaitu anak M menginjak usia remaja dan baru saja memasuki SMA. Sedangkan anak keduanya, anak N, memasuki kelas 7 SMP dan anak ketiganya yaitu anak O mulai sekolah di PAUD. Saat pengkajian keluarga didapatkan hasil semua anggota keluarga dalam keadaan sehat. Mereka tidak memiliki riwayat penyakit kronis. Rumah keluarga Tuan K dan Nyonya L berada di gang sempit. Kondisi jalannya cukup bersih, namun kondisi selokan di sekitar rumah terlihat kotor, tercemar, dan mengeluarkan bau menyengat. Kondisi dalam rumah terlihat tidak tertata dengan rapi, banyak tumpukan pakaian, perabotan, dan barang-barang keperluan rumah tangga berserakan. Ketiga anak Tuan K dan Nyonya L gemar bermain game, sehingga mereka kurang mendengarkan apa yang dikatakan oleh kedua orang tuanya ketika bermain game. Anak O sampai lupa waktu makan dan menyebabkan tubuhnya paling kurus di antara saudara-saudaranya. Terlebih anak pertamanya, anak M, yang memasuki usia remaja dan bersekolah dalam satu sekolah favorit di Surabaya. Sudah mulai memiliki banyak aktivitas sehingga terkadang membuat kedua orang tuanya kerepotan saat mengantar dan menjemput anaknya. Anak M juga cenderung lebih sulit menerima nasihat karena ia sudah mulai memiliki pendirian sendiri. Selanjutnya, untuk pengkajian akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk pengkajian keluarga dengan nama Puskesmas Mulyorejo dan tanggal pengajiannya yaitu 12 April 2022. Untuk data keluarga, nama kepala keluarganya adalah Tuan K, alamat rumah dan teleponnya itu Mulyorejo, Surabaya. Pekerjaannya PNS, agama dan suku Islam dan Jawa, bahasa sehari-hari bahasa Jawa, pelayanan kesehatan terdekat, Puskesmas Mulyorejo, alat transportasi motor, status kelas sosial yaitu menengah. Untuk data anggota keluarganya, nomor 1 itu ada Tuan K, hubungan dengan keluarga itu suami, umur 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku Jawa, pendidikan terakhir S1 Pertanian, pekerjaan saat ini PNS Kabupaten Ngawi, status gizi, tinggi badan BB-BMI, yaitu tinggi badan 180, berat badan 70, BMI-nya 21,6. Untuk TTV-nya, tekanan darahnya 120/90, nadi 85, suhu 36,3, respirasi rate-nya 17, status imunisasi dasarnya lengkap. Yang kedua, Nyonya L, yaitu hubungan dengan keluarganya itu sebagai istri, umurnya 42 tahun, jenis kelamin perempuan, suku Jawa, pendidikan terakhir D3 PGSD, pekerjaan saat ini PNS, status gizi, tinggi badan 160, berat badan 50, BMI-nya 19,5. Kemudian untuk TTV-nya tekanan darah 110/80, nadinya 82, suhunya 37, RR-nya 18. Untuk status imunisasi dasarnya lengkap. Baik, untuk yang ketiga, anak M, hubungan dengan keluarganya itu anak, umurnya 15 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku Jawa, kemudian pekerjaan saat ini pelajar, status gizi dengan tinggi badan 158, BB 50, BMI-nya 20. Untuk TTV-nya, TD tidak terkaji, nadi 90, suhu 36,8, RR-nya 19, status imunisasi dasarnya lengkap. Untuk anak N, hubungan dengan keluarga anak, umurnya 12, jenis kelamin laki-laki, suku Jawa, pekerjaan pelajar, status gizi, TB 142, BB 40, BMI 19,8, TD tidak tergaji, nadi 88, suhu 36,9, RR 18, dan status imunisasinya lengkap. Untuk anak O, yaitu 4 tahun, laki-laki, suku Jawa, pekerjaan tidak bekerja, status gizinya TB 95, BB 15, BMI 16,6, dan kemudian TD-nya
tidak dikaji, nadinya 99, suhunya 37,1, RR 20, imunisasinya lengkap. Lanjutannya, yaitu nomor 1 dengan nama Tuan K, alat bantu atau protesa tidak ada, status kesehatan saat ini sehat, riwayat penyakit atau alergi tidak ada, Nyonya L, alat bantu atau protesa tidak ada, status kesehatan saat ini sehat, riwayat penyakit atau alergi tidak ada. Untuk anak M, alat bantu atau protesa tidak ada, status kesehatan saat ini sehat, riwayat penyakit atau alergi tidak ada. Untuk anak N, alat bantu atau protesa tidak ada, status kesehatan saat ini sehat, kemudian riwayat alergi itu tidak ada. Kemudian untuk anak O, alat bantu atau protesa tidak ada, status kesehatan saat ini tubuhnya paling kurus, kemudian untuk riwayat penyakit atau alergi tidak ada. Analisis masalah kesehatan individu tidak ada. Untuk kemudian tahap dan riwayat perkembangan keluarga, tahap perkembangan keluarga saat ini keluarga dengan anak remaja. Tugas perkembangan keluarga yaitu dapat dijalankan. Kemudian struktur keluarganya, pola komunikasinya disfungsional, peran dalam keluarganya ada masalah, kemudian nilai atau norma keluarga tidak ada konflik nilai. Pengambilan keputusan dalam keluarga Tuan K sebagai suami berdinas di Kabupaten Ngawi sebagai penyuluh pertanian dan hanya pulang saat akhir pekan, jarang berkomunikasi antar keluarga, menyebabkan anak M kurang mendengarkan kedua orang tuanya, ditambah anak M sulit menerima nasihat. Orang tua juga kesulitan dalam menasihati anaknya akibat sering bermain game. Fungsi keluarganya, fungsi afektifnya tidak berfungsi, fungsi sosialnya tidak berfungsi, fungsi ekonominya baik. Pola coping keluarga, mekanisme copingnya tidak efektif, stresor yang dihadapi keluarga ada. Data penunjang keluarga, rumah dan sanitasi lingkungannya, tipe rumah permanen, lantai keramik, kepemilikan rumah sendiri, ventilasinya baik. Kemudian untuk PHBS di rumah tangga, jika ada bunifas atau persalinan ditolong oleh keluarga kesehatan, tenaga kesehatan maksud saya, iya. Jika ada bayi memberi ASI eksklusif, iya. Jika ada balita menimbang balita tiap bulan, iya. Menggunakan air bersih untuk makan dan minum, iya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu jendela setiap hari dibuka, iya. Pencahayaan rumah baik, saluran buang limbah terbuka, dan tampak kotor, tercemar, dan berbau menyengat. Lalu air bersih, sumbernya berasal dari PAM, kualitas airnya bersih, jamban memenuhi syarat, kepemilikan jamban, iya, jenis jamban leher angsa, dan selanjutnya itu menggunakan air bersih untuk membersihkan diri, iya, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, iya, melakukan pembuangan sampah pada tempatnya, tidak, lalu menjaga lingkungan rumah tampak bersih, tidak. Lingkungan dalam rumah tidak tertata rapi, pakaian bertumpuk, dan perabotan rumah tangga berserakan. Mengkonsumsi lauk dan pauk setiap hari, iya. Menggunakan jamban sehat, iya. Memberantas bintik di rumah sekali seminggu, iya. Dengan menguras, mengubur, dan menutup. Lalu makan buah dan sayur setiap hari, iya. Dan melakukan aktivitas fisik setiap hari, tidak. Next. Next. Nah, untuk kepemilikan tempat sampah, ya, jenis tertutup dan rasio luas bangunan rumah dengan jumlah anggota keluarga sudah sesuai, yaitu 8 meter per 8 meter kubik per orang. Dan tidak merokok di dalam rumah, ya. Penggunaan alkohol dan zat adiktif, ya. Kemampuan keluarga dalam melakukan tugas pemeliharaan kesehatan anggota keluarga, yaitu pertama, adakah perhatian keluarga kepada anggota yang menderita sakit? Tidak, karena Tuan K dan Nyonya L jarang di rumah, karena mereka memiliki pekerjaan masing-masing di luar rumah. Apakah keluarga mengetahui masalah kesehatan yang dialami anggota dalam keluarga? Iya. Ketika bermain game, anak O sampai lupa makan sehingga tubuhnya menjadi kurus dibanding saudara lainnya. Yang ketiga, apakah keluarga mengetahui penyebab masalah kesehatan yang dialami anggota dalam keluarganya? Jawabannya adalah iya, karena bermain game sampai lupa waktu.
Yang keempat, apakah keluarga mengetahui tanda dan gejala masalah kesehatan yang dialami anggota dalam keluarganya? Jawabannya iya, yaitu tubuh anak O tampak kurus dan terlihat memiliki kantung mata dan raut muka yang tidak tampak segar. Yang selanjutnya, apakah keluarga mengetahui akibat masalah kesehatan yang dialami anggota dalam keluarganya bila tidak diobati atau dirawat? Jawabannya tidak, karena saat pengkajian keluarga dalam keadaan sehat, mereka juga tidak memiliki riwayat penyakit kronis. Selanjutnya, pada siapa keluarga bisa menggali informasi tentang masalah kesehatan yang dialami anggota keluarganya? Bisa next. Next. Keluarga menggantungkan pada tenaga kesehatan, yaitu tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga psikologi klinis, kefarmasian, dan kesehatan lainnya. Keyakinan keluarga tentang masalah kesehatan yang dialami anggota keluarganya itu tidak terpikir, karena saat pengkajian keluarga dalam keadaan sehat, mereka juga tidak memiliki riwayat penyakit kronis. Apakah keluarga melakukan upaya peningkatan kesehatan yang dialami anggota keluarganya secara aktif? Dan bagaimana bentuk tindakan upaya peningkatan kesehatannya? Jawabannya adalah tidak, karena hasil pengajian keluarga dalam keadaan sehat dan tidak ada penyakit kronis. Apakah keluarga mengetahui kebutuhan pengobatan masalah kesehatan yang dialami anggota keluarganya? Tidak. Apakah keluarga dapat melakukan cara merawat anggota keluarga dengan masalah kesehatan yang dialaminya? Tidak. Karena Tuan K dan Nyonya L lebih banyak melakukan aktivitas di luar rumah sebagai PNS. Selanjutnya, apakah keluarga dapat melakukan pencegahan masalah kesehatan yang dialami anggota keluarganya? Jawabannya tidak. Karena akibat bermain game, ketiga anak Tuan K kurang mendengarkan perkataan kedua orang tuanya, dan juga anak pertamanya cenderung lebih sulit menerima nasihat karena sudah memiliki pendirian sendiri. Selanjutnya, apakah keluarga mampu memelihara atau memodifikasi lingkungan yang mendukung kesehatan anggota keluarganya? Yang bisa next. Next. Yang mengalami masalah kesehatan, jawabannya tidak. Karena suami atau ayah Tuan K hanya pulang pada akhir pekan, sehingga Nyonya L sendirian cenderung kesulitan mengkondisikan anak-anaknya untuk menggunakan gadget. Selain itu, Tuan K pulang, ia cenderung ingin memberikan apa yang diminta anaknya, seperti kuota internet gadget, dan sebagainya. Kurangnya sarana bermain game yang lebih sehat yang ada di sekitar rumah. Selain itu, karena tidak adanya kebijakan orang tua untuk penggunaan gadget di rumah, tidak adanya pembatasan penggunaan WiFi di rumah, dan tidak adanya pola asuh bermain game yang lebih sehat seperti bermain bola dan lain-lain. Yang terakhir adalah apakah keluarga mampu menggali dan memanfaatkan sumber di masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatan anggota keluarganya? Jawabannya tidak. Karena pengkajian terakhir, keluarga Tuan K tidak memiliki penyakit kronis. Lalu adalah form kemandirian keluarga, kriteria. Dalam keluarga Tuan K masuk dalam kategori kemandirian 1. Next. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian selanjutnya ada lampiran berupa pengkajian fisik individu. Untuk nyeri spesifik tidak ada. Untuk status mental berupa bingung, cemas, disorientasi, dan depresi tidak ada. Untuk anggota keluarga yang kelima ini mengalami status mental yaitu menarik diri. Kemudian untuk sistem integumen berupa sianosis, akral, dingin, diaporesis, jaundice, dan luka ini tidak ada. Untuk anggota keluarga yang kelima ini mengalami mukosa mulut kering. Kemudian kapiler refill time lebih dari 2 detik juga tidak mengalami gangguan. Selanjutnya sistem pernafasan tidak ada. Kemudian sistem berkemihan tidak mengalami disuria dan hematuria. Untuk frekuensi berkemih, anggota keluarga pertama 1-2 kali per hari, kemudian anggota keluarga kedua 1-2 kali, anggota ketiga 2-3 kali, keempat 1-2 kali, dan kelima 3 kali per hari. Kemudian tidak mengalami retensi dan inkontinensia urin. Selanjutnya ada sistem muskuloskeletal, yaitu tonus otot berkurang pada anggota keluarga kelima, kemudian tidak mengalami paralisis, semiparesis, yang kurang, dan gangguan keseimbangan. Selanjutnya sistem pencernaan pada anggota keluarga
ketiga, keempat, dan kelima mengalami intake cairan yang kurang. Kemudian tidak mengalami mual dan muntah. Anggota keluarga kelima mengalami nyeri perut dan tidak mengalami dan semua anggota keluarga tidak mengalami muntah darah, flatus, distensi abdomen, kolostomi, diare, konstipasi. Dan untuk frekuensi bising ususnya anggota keluarga pertama ada 12 kali, anggota keluarga kedua 10 kali, anggota keluarga ketiga 8 kali, anggota keluarga 4 7 kali, dan anggota keluarga kelima 25 kali. Kemudian dari seluruh anggota keluarga tidak terpasang sonde. Untuk sistem persyarafan tidak mengalami nyeri kepala dan pusing. Untuk anggota keluarga kelima mengalami tremor. Kemudian seluruh anggota keluarga juga tidak mengalami refleks pupil anisokor dan tidak mengalami paralisis. Kemudian anestesi daerah perifer juga tidak terganggu. Untuk riwayat pengobatan juga tidak ada alergi obat dan tidak mengonsumsi obat. Untuk pemeriksaan laboratorium ini tidak terkaji. Kemudian pemeriksaan penunjang tidak dikaji, dan lain-lain. Anak O terlihat kurus dengan status IMB 16,6. Kemudian intake nutrisi kurang menyebabkan badannya kurus, dan anak O juga terlihat sedikit lemas, serta frekuensi makannya hanya 1-2 kali sehari. Selanjutnya ada analisis data. Yang pertama, data subjektif. Nyonya S mengatakan ketika anaknya gemar bermain game. Nyonya S mengatakan anak ketiga jarang makan dan terlihat kurus. Tuan B mengeluh anak P sulit dinasehati untuk makan dan berhenti bermain game. Kemudian anak P mengatakan merasakan nyeri perut. Kemudian untuk data objektifnya, anak ketiga terlihat kurus, lemas, dan tonus otot berkurang. Kemudian bising usus hiperaktif hingga 25 kali per menit, nafsu makan menurun, yaitu 1-2 kali sehari dengan porsi yang sedikit. Kemudian terkadang meringis sambil memegangi perut, kemudian dibuktikan dengan IMB 16,6 dengan TB 95 cm dan BB 15 kg. Untuk etiologinya, permainan game online akan menimbulkan rasa ketagihan atau kecanduan sehingga timbul rasa ketidakinginanan untuk berhenti bermain atau istirahat, dan menyebabkan keengganan untuk makan sehingga asupan nutrisi berkurang dari kebutuhan tubuh dan mengakibatkan badan kurus. Untuk masalah keperawatannya adalah defisit nutrisi. Kemudian yang kedua yaitu data subjektifnya. Nyonya S mengatakan ketika anaknya gemar bermain game, Nyonya S mengatakan anak-anaknya menjadi sulit mendengarkan ketika diberikan nasihat, justru cenderung melawan. Dan Tuan B mengatakan anak-anaknya lupa makan dan istirahat. Untuk data objektifnya, anak melihat sedikit acuh untuk selanjutnya anak P terlihat kurus dengan BB 15 kg, TB 95 cm, IMB 16,6. Untuk etiologinya adalah permainan game online akan menimbulkan rasa kecanduan sehingga anak mulai acuh dengan sekitar dan menyebabkan lupa makan dan istirahat, serta menimbulkan perilaku kesehatan cenderung berisiko. Untuk masalah keperawatannya adalah perilaku kesehatan cenderung berisiko. Yang ketiga, data subjektif. Tuan B dan Nyonya S mengatakan kalau selokan di sekitar rumah kotor, tercemar, dan mengeluarkan bau yang menyengat. Untuk data objektifnya adalah kondisi selokan di sekitar rumah terlihat kotor, tercemar, dan mengeluarkan bau menyengat. Kondisi dalam rumah Tuan B dan Nyonya S juga terlihat tidak tertata dengan rapi, banyak tumpukan pakaian, perabotan, dan barang-barang keperluan rumah tangga berserakan. Kemudian untuk etiologinya yaitu kondisi di sekitar rumah kotor, tercemar, dan mengeluarkan bau menyengat, sehingga menyebabkan kondisi lingkungan di sekitar rumah dan dalam rumah yang kotor, serta tumpukan pakaian dan perabotan berserakan. Sehingga timbul masalah keperawatannya, ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga. Untuk masalah keperawatannya adalah manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Selanjutnya, untuk diagnosis keperawatannya, yang pertama ada defisit nutrisi berhubungan dengan faktor psikologis, yaitu keengganan untuk makan, dibuktikan dengan berat badan menurun minimal 10% di bawah rentang ideal.
yaitu IMB 16,6 dengan TB 95 cm dan BB 15 kg. Bising usus hiperaktif yaitu 25 kali per menit, kram atau nyeri abdomen, dan nafsu makan menurun. Kemudian untuk diagnosis yang kedua adalah perilaku kesehatan cenderung berisiko berhubungan dengan pemilihan gaya hidup tidak sehat, dibuktikan dengan menunjukkan penolakan terhadap perubahan status kesehatan, gagal melakukan tindakan pencegahan masalah kesehatan, dan menunjukkan upaya peningkatan status kesehatan yang minimal. Kemudian diagnosis yang ketiga adalah manajemen kesehatan keluarga tidak efektif berhubungan dengan konflik keluarga, dibuktikan dengan aktivitas keluarga untuk mengatasi masalah kesehatan tidak tepat dan gagal melakukan tindakan untuk mengurangi faktor risiko. Selanjutnya untuk rencana intervensi dilanjutkan oleh teman saya. Ya, jadi untuk rencana intervensi, untuk diagnosis keperawatan yang pertama, yaitu defisit nutrisi berhubungan dengan faktor psikologis, yaitu keengganan untuk makan. Dibuktikan dengan berat badan menurun minimal 10% di bawah rentang ideal, yaitu IMB 16,6 dengan TB 95 cm dan BB 15 kg. Bising usus hiperaktif, yaitu 25 kali per menit, kram atau nyeri abdomen, dan nafsu makan menurun. Untuk tujuan dan kriteria hasilnya, setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan status nutrisi membaik dengan kriteria hasil berat badan membaik, bising usus membaik, nyeri abdomen menurun, dan nafsu makan membaik. Untuk intervensinya yaitu konsultasi. Untuk observasi, yaitu identifikasi tujuan konsultasi, identifikasi masalah yang menjadi fokus konsultasi, identifikasi model konsultasi yang sesuai. Untuk terapeutik, fasilitasi kontrak tertulis untuk menentukan kesepakatan jadwal konsultasi, berikan tanggapan secara profesional terhadap penerimaan, fasilitasi memutuskan pilihan alternatif solusi. Untuk edukasi, jelaskan masalah yang sedang dihadapi pasien, jelaskan alternatif solusi yang dapat dilakukan oleh pasien atau keluarga, jelaskan keuntungan dan kerugian pilihan alternatif solusi. Kemudian untuk intervensi yang kedua yaitu manajemen nutrisi. Untuk observasinya, identifikasi status nutrisi, identifikasi alergi dan intoleransi makanan, identifikasi makanan yang disukai, kebutuhan kalori, next, dan jenis nutrien. Monitor asupan makanan, monitor berat badan, monitor hasil pemeriksaan laboratorium. Untuk terapeutik, sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai, berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein, berikan suplemen makanan jika perlu. Untuk edukasi, ajarkan diet yang diprogramkan. Untuk kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan. Untuk intervensi yang ketiga yaitu pemberian makanan. Observasi, yang pertama, identifikasi makanan yang diprogramkan. Yang kedua, sediakan lingkungan yang menyenangkan selama waktu makan. Terapeutik, yaitu berikan makanan sesuai keinginan jika memungkinkan. Untuk edukasi, anjurkan keluarga atau orang tua membantu memberikan makanan kepada pasien. Next. Untuk diagnosis yang kedua, perilaku kesehatan cenderung berisiko. Untuk tujuan dan kriteria hasilnya, setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan perilaku kesehatan membaik dengan kriteria hasil, penerimaan terhadap perubahan status kesehatan meningkat, kemampuan melakukan tindakan pencegahan masalah kesehatan meningkat, kemampuan peningkatan kesehatan meningkat. Untuk intervensinya yaitu promosi perilaku upaya kesehatan. Yang pertama observasi, yaitu identifikasi perilaku upaya kesehatan yang dapat ditingkatkan. Yang kedua terapeutik, yaitu orientasi pelayanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan. Yang ketiga edukasi, yaitu anjurkan rutin berkonsultasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat terkait pemantauan gizi anak. Kemudian ajarkan diet khusus atau menu yang dapat meningkatkan berat badan anak sesuai dengan anjuran ahli gizi.
Kemudian anjurkan meningkatkan kegiatan bersama keluarga untuk meningkatkan kualitas kedekatan antar anggota keluarga. Kemudian anjurkan pentingnya menjaga kebersihan dan kerapihan rumah dan lingkungan sekitar. Untuk diagnosis yang ketiga, manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Untuk tujuan dan kriteria hasilnya, setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan manajemen kesehatan meningkat dengan kriteria hasil aktivitas hidup sehari-hari efektif. Next. Memenuhi tujuan kesehatan meningkat, kemudian melakukan tindakan untuk mengurangi faktor risiko meningkat sebelumnya. Untuk intervensinya, dukungan keluarga merencanakan perawatan. Yang pertama, observasi, yaitu identifikasi kebutuhan dan harapan anggota keluarga terhadap kesehatan, identifikasi tindakan yang dapat dilakukan keluarga. Next. Terapeutik, motivasi pengembangan sikap dan emosi yang mendukung upaya kesehatan, ciptakan perubahan lingkungan rumah secara optimal. Kemudian edukasi, yaitu informasikan fasilitas kesehatan yang ada di lingkungan keluarga, kemudian anjurkan menggunakan fasilitas kesehatan yang ada. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.